menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sampai pada tahap pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada 16 Januari 2023. Kuat Ma'ruf menghadapi tuntutan 8 tahun penjara atas perannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Kuat dianggap memberi keterangan berbelit-belit selama proses persidangan. Hal ini menjadi bagian yang memberatkan terdakwa Kuat. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Terdakwa Ricky Rizal menjalani agenda tuntutan pada hari yang sama dengan Kuat Ma'ruf, yakni tanggal 16 Januari 2023. Jaksa penuntut umum menganggap Ricky ikut serta dalam perencanaan pembunuhan terhadap Yosua. Mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Mempertimbangkan berbagai fakta dan keterangan saksi-saksi selama proses persidangan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa, mantan ajudan Ferdi Sambo ini dengan tuntutan 8 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Ferdi Sambo menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum sehari kemudian, yakni pada tanggal 17 Januari 2023. Serupa dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo, JPU menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, menurut kami unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Mempertimbangkan berbagai fakta dan kesaksian yang muncul dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman seumur hidup. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Jaksa penuntut umum menemukan beberapa hal yang memberatkan terdakwa Ferdi Sambo. Hal memberatkan inilah yang menjadi pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Sehari kemudian, istri Sambo, Putri Chandrawati, mendengarkan tuntutan atas dakwaan terhadap dirinya pada 18 Januari 2023. Peristiwa pelecehan seksual yang selama ini diskenariokan menimpa Putri menjadi alasan utama hilangnya nyawa Brigadir Yosua.
Jaksa penuntut umum menganggap klaim peristiwa pelecehan bahkan perkosaan terhadap diri Putri Chandrawati tak dapat dibuktikan. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa Putri yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nofriansyah. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Maruf, saksi Susi, dan saksi Ricky, yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kalau terdakwa Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansyah, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum et repertum. Atas fakta dan kesaksian yang diperoleh selama persidangan terhadap terdakwa Putri Chandrawati, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pada hari yang sama, 18 Januari 2023, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga menjalani sidang pembacaan tuntutan. Status Richard sebagai justice kolaborator membuat posisi Richard berbeda dengan terdakwa lainnya. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Tuntutan hukum terdakwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator memberikan keringanan hukuman baginya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Bila ada alasan meringankan bagi para pelakunya, hal itu bukanlah cara untuk memaklumi pembunuhan yang telah terjadi. Alasan meringankan hanyalah cara lembaga keadilan untuk memperteguh nilai-nilai kemanusiaan tanpa menghilangkan kesalahan terdakwa yang telah merenggut nyawa orang lain.